Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada bangsa Indonesia bersatu. Saya sebagai anaknya si semut ireng, petualang dunia, pejuang tunggal tanpa bola menang tak usah mengalahkan, penyambung lidah Bung Karno, plus pejuang 45 tanpa pamrih atas nama bangsa Indonesia bersatu, plus umat manusia bangsa ketuhanan di seluruh alam. Menyampaikan amanah Allah yang tidak pernah direspon oleh manusia-manusia politik di bumi pertiwi. Dan maaf lahir batin pada bangsa Indonesia bersatu yang sudah pinter-pinter semua, yang sudah terkutuk semua. Karena yang mengaku wakil-wakil rakyat telah munafik. Dan hati-hati umat Islam yang kitabnya Al-Quran hadis belum ada yang kenal Allah. Dan hati-hati menyikapi Paduka Hyang Joko Widodo yang sudah saya tetapkan menjadi Satrio Piningit untuk menuntaskan semua kesenjangan ekonomi nasional yang sekarang sudah dijepit oleh penguasa-penguasa DPR MPR yang wakil rakyat yang munafik, jaksa hakim yang semua buta hukum, tidak ada yang kenal Allah. Hati-hati, tidak ada politik ke partai lagi, harus pindah sejarah agama. Itu revolusi mental sedunia. Jadi maaf, saya tidak pernah ada respon, nggak ada yang komentar. Saya adalah wong cilik, akar rumput, penyambung di Bung Karno, pejuang 45 tambah perhatian bangsa bersatu. Plus umat sebangsa ketuhanan di seluruh alam, bukan saja Indonesia. Jadi, supaya diperkenalkan, yang saya garis bawahi, bahwa umat fitrah yang terdiri dari Gunung Kidul, Gunung Merapi, Merbabu, kemudian Yogyakarta, kemudian Klaten, Surakarta, Solo, dan Wonogiri, Wonosari. Itu umat fitrah yang pembawaannya Islam, umat fitrah, pembawaannya Islam agama Allah, Islam sejati, Islam naluri, Islam jawi 3 dimensi, Islam Adam Hawa dari tempatnya Allah Ratu Raja Surga, yang sekarang masih tetap saya bawa. Demikian yang saya sampaikan pada Pak Jokowi sebagai anggota panitia Badan Pelaksana Kejar Ratu adanya Indonesia yang memimpin dunia, yang masih diketahui oleh Paduka Hyang Ibu Megawati Soekarno Putri, supaya manusia ingat sejarah apa yang saya katakan dan saya susun dalam anggota panitia Badan Pelaksana Kejar Ratu adanya Indonesia yang bermendui dalam sebenarnya damai dan mungkin tidak berkenan dengan bangsa bersatu, tidak berkenan dengan manusia-manusia politik yang tidak kenal Allah, jaksa hakim yang tidak kenal Allah, umat Islam yang kita Al-Quran tidak kenal Allah. Jangan diterjemahkan lagi Al-Quran hadis. Ikuti aja. Kalau ditafsir, diterjemahkan tidak pas dengan apa maksud makna Al-Quran hadis, itu adalah kesimpulan dari Tripitaka, Weda, Taurat, Zabur, Injil, tersimpul dalam Al-Quran hadis. Itu adalah Rasul-Rasul Allah, 25 Rasul Allah yang sudah tidak ada. Semua tersusun di benak saya, menjadi keberatan, menjadi beban saya untuk menyampaikan amanah Allah, untuk merangkul seluruh keturunan Adam, Hawa, umat Muhammad yang sudah pol ingkarnya dari Al-Quran, Al-Hadis. Barang siapa yang mengaku umat Islam ternyata pengkhianat Islam. Barang siapa mengaku beragama Islam, kitabnya Al-Quran, Hadis, ternyata pengkhianat Islam, belum beragama. Syarat beragama itu kenal kepada Allah. Saya beritahukan. Jadi hati-hati, Pak Jokowi adalah umat fitrah. Umat fitrah terdiri dari Gunung Kidul, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, kemudian Yogyakarta, orang darah biru dari pusar bumi, kemudian dari Klaten, Surakarta, Wonogiri, dan Wonosari. Itu umat fitrah yang masih Islam utuh, Islam agama Allah, Islam jawi 3 dimensi, Islam Adam Hawa yang sampai sekarang timbul lagi.
Jadi Pak Jokowi harus timbul, bangkit dari alam bawah sadar. Harus menjadi presiden terakhir. Tidak ada presiden pamungkas yang harus mengeterapkan karma balik dan si Malaka. Bangsa Indonesia bersatu pegang peranan penting dalam perubahan atau ganti zaman atau revolusi mental sedunia. Demikian saya katakan. Sudah cukup lebih dari 500-600 berkuar-kuar, gak ada respon, gak ada komentar, gak ada balasan kata-kata saya. Saya siap ditangkap, kalau salah dibunuh gak apa-apa. Saya menanggung surga nerakanya seluruh keturunan Adam, Hawa, umat Muhammad. Saya mengingatkan, jangan sampai ada yang masuk neraka satupun. Saya cabut nerakanya manusia seluruh dunia. Saya jadikan umat fitrah sama sekali di Indonesia ini. Kecuali umat Islam yang kita hati, ada yang benar tapi sesat. Ada yang benar-benar itu jalan lurus tapi mentok. Kemudian ada yang memang sesat masuk neraka ada. Jadi hati-hati, saya memberi solusi supaya tidak angkuh, tidak berlawanan dari apa yang dituntunkan Rasulullah dalam al-hadis dan ditunjukkan Allah dalam Al-Quran. Al-Quran jadi pakem dunia, keluar dari jati di bangsa, ketuhanan bangsa, kedaulatan jati, keadilan sosial dan pri kemanusiaan. Itu asal usul Al-Quran. Al-hadis berasal dari jati diri sendiri bangsa Indonesia bersatu. Yang memuat pelajaran agama Awaluddin Ma'rifatullah, pokok agama mengenal Allah. Itu yang menciptakan tatanan dunia baru, keadilan sosial ekonomi kerasulan. Demikian, maaf lahir batin pada seluruh keturunan Adam yang sudah terkutuk semua karena tidak kenal Allah, tidak kenal kebenaran, tidak kenal hukum. Politik pun harus dihapus itu. Barang siapa mengadakan politik di bumi pertiwi, itu hati-hati, sanksinya berat. Karena itu tidak lebih dari nyolong nyawanya sendiri, nggak masuk dalam raganya. Harus kenal, kalau nggak dikenal Allah, kehilangan jalan mencari Tuhan. Barang siapa berpolitik ada ego, ambisi, emosi. Nyawa kamu, zat Allah hakiki mulak diri yang tak turun itu nyawamu sendiri, nggak masuk ke dalam ragamu. Demikian keturunan Adam Muhammad saya jelaskan. Sekarang nggak ada aling-aling, nggak ada rakyat lebih jeli, lebih terpantau dari bawah orang-orang yang di atas mengatakan orang-orang politik sarjana itu sarjani, jaksa itu jaksa ini, hakim itu hakim ini. Iblis dajjal. Kalau tidak kenal Allah, tidak berpunya pada alternatif, iblis dajjal semua. Ini penyambung lidah Bung pejuang 45 tahun atas nama bangsa ini bersatu. Manusia akar rumput, rakyat jelata. Ini sudah sulit untuk makan minum, sesuap nasi hanya perlu. Mau ada pemilu terus. Pak Jokowi harus dirontok itu orang-orang dari presiden kedua sampai ke-6 dan di antara keduanya wakil-wakil yang munafik itu harus dirontok semua. Siapa yang menerima uang bangsa dan secara korupsi itu harus diblecet semua untuk mengembangkan penduduk yang sudah sempit. Ini sudah di ujung tanduk, umat Islam akan terancam. TNI ABRI terancam dan umat Islam akan menjadi umpan. Pembunuhan antara umat Islam dan TNI ABRI akan diadu oleh orang-orang politik ke partai. Iblis itu. Hati-hati. Bangsa, rakyat, bangsa yang bersatu. Paduka Joko Widodo dan TNI ABRI harus bersatu. Jangan sampai kena politik ke partai lagi. Jangan sampai ada politik partai lagi. Jangan sampai ada politik partai lagi. Hati-hati itu. TNI ABRI jangan sampai bunuh orang sholat. Bumi saja sholat. Hati-hati. Umat Islam yang tidak mau damai, tidak mau bersatu, minggat dari bumi pertiwi. Hati-hati. Sudah saya garis bawahi. Umat Islam yang kita Al-Quran tidak mau damai, tidak mau harus minggat dari bumi pertiwi. Nanti berbahaya itu. Kalau mendakwa nanti Jokowi orang PKI,
Kabinet PKI nanti habis orang Islam mengatakan itu. Pancingan dari pihak kabinet Joko Widodo, Basuki Cahayapurnama, Sri Mulyani, Mata Najwa, Dipandu Raden Iman Dwi Agung Suwan, sudah dibenci rakyat semua itu. Memang sudah cacat. Tapi mau membangkitkan siapa? Rakyat jangan ngurusi itu, jangan ngurusi agama dan negara. Itu urusan presiden dan rakyat yang dipandu oleh TNI ABRI. Hati-hati. Kalau masih ada politik, kalau masih ada politik ke partai, kalau ada umat Islam kitabnya Al-Quran tidak damai dan bersatu, harus minggat dari bumi bertinggi. Ini sudah saya garis batasi. Demikian maaf lahir batin kepada seluruh keturunan Adam Muhammad. Pertahankan sifat wujudmu sebagai manusia, supaya sifat wujudmu tetap kemasukan diri jati yang tak ada nyawamu sendiri. Itu zat Allah hakiki mutlak. Harus kenal Allah. Kalau nggak kenal Allah, kamu belum tidak beragama. Ingkar dari kitab suci Al-Quran hadis. Demikian. Barang siapa tidak kenal Allah akan kehilangan jalan mencari Tuhan. Lebih berbahaya daripada bencana maut. Saya garis bawahi. Umat Islam kitabnya Al-Quran tidak mau damai dan tidak mau bersatu. Harus minggat dari bumi pertiwi. Yang tidak mau damai dan di bumi ini hati-hati. TNI ABRI harus babat habis itu. Yang tidak mau damai dan tidak mau bersatu. Babat habis. Kalau menjadi makar jadi teroris. Demikian. Ini harus bertindak adil. Bangsa Indonesia bertanya seluruh keturunan agama yang buta. Kebenaran buta. Hukum, tidak ngerti kebenaran, tidak ngerti hukum, dan tidak mengerti kita yang ada di mana. Kita ada di dalam benar sama ada salahnya, salah sama ada benarnya. Kita harus mulai mawas diri. Demikian, sekecil apapun kesalahan manusia, menyalah pada orang lain, sekecil biji sawi pun akan dibalas dengan karma balik dan si malakama. Demikian, Indonesia harus menjadi negara yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, bersih dari politik partai. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.